Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Hasanah, NIM T 2018-40882. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang biografi dari Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi ini lahir pada tahun 1935 di kota Kairo, Mesir. Beliau ini adalah seorang profesor dan ketua departemen filsafat di Universitas Kairo. Beliau itu juga sebagai seorang otoritas terkemuka dalam Islam modern. Nah, Hasan Hanafi ini lahir dalam keluarga artistik di kota Kairo. Ia sebagai seorang remaja yang mempelajari biola yang sampai saat ini masih dimainkan. Sebagai seorang pemuda, Hasan Hanafi ini adalah seorang pemuda yang termotivasi oleh aktivisme politik revolusioner Hanafi terkait dengan Ikhwanul Muslimin. Nah, Hasan Hanafi ini pernah belajar di Sorbonne, yaitu di kota Paris. Nah, pada tahun 1967 beliau telah menjadi seorang profesor filsafat di kota Kairo dan sebagai profesor tamu di Universitas Prancis di Amerika Serikat, Belgia, dan Kuwait dan Jerman. Nah, Hasan Hanafi ini adalah seorang murid dari fenomenolog Usman Amin dan menerbitkan sebuah trilogi. Beliau ini menggunakan metode Husserl untuk merekonstruksi filsafat Islam klasik dan untuk mengkritik sumber dan perkembangan kesadaran Eropa. Nah, Hasan Hanafi ini adalah seorang penafsir yang menafsirkan tentang Islam juga yang digambarkan sebagai sosialis, dan dia juga menguraikan konsep Islam kiri. Nah, menafsirkan Islam yang dengan cara sosialisasi. Beliau juga mempromosikan tafsir Islam yang mendukung perkembangan etika global. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumar Setio, NIM T 2018-4068. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran dan karya-karya Hasan Hanafi. Pada awal dasawarsa 1960-an, pemikiran Hasan Hanafi dipengaruhi oleh paham-paham dominan yang berkembang di Mesir, yaitu paham nasional, sosial, dan populistik, yang juga dirumuskan sebagai ideologi pan-Arabisme. Karena situasi nasional yang kurang menguntungkan setelah kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel pada tahun 1967. Jadi pada awal dasawarsa ini sekitar 1956 sampai 1966, sebagaimana telah dikemukakan, Hanafi sedang berada dalam masa-masa belajar di Prancis. Di Prancis ini, Hanafi lebih banyak lagi menekuni bidang-bidang filsafat dan ilmu sosial dalam kaitannya dengan hasrat dan usahanya untuk melakukan rekonstruksi pemikiran Islam. Langsung saja pada fase awal pemikiran Hasan Hanafi. Tulisan-tulisan Hasan Hanafi masih bersifat ilmiah murni karena beliau di Prancis mempelajari di bidang filsafat.
Baru pada akhir dasawarsa itu ia mulai berbicara tentang keharusan Islam untuk mengembangkan wawasan kehidupan yang progresif dan berdimensi pembebasan. Ia mensyaratkan fungsi pembebasan jika memang itu yang diinginkan Islam agar dapat membawa masyarakat pada kebebasan dan keadilan, khususnya keadilan sosial sebagai ukuran utamanya. Jadi struktur dan populistik adalah manifestasi kehidupannya dan kebulatan kerangka pemikiran sebagai resep utamanya. Hanafi sampai pada kesimpulan bahwa Islam sebaiknya berfungsi orientatif bagi ideologi populistik yang ada. Pada akhir periode ini dan berlanjut hingga awal periode 1970-an, Hanafi juga memberikan perhatian utamanya untuk mencari penyebab kekalahan umat Islam dalam perang melawan Israel pada tahun 1967. Nah, karena itu tulisan-tulisannya lebih bersifat populistik. Di awal periode 1970-an, ia banyak menulis artikel di berbagai media massa seperti contohnya Al-Khatib, Al-Adab, Al-Fikr, Al-Mu'asyir, dan karyanya yang berjudul Mimbar Al-Islam. Jadi pada tahun 1976 tulisan-tulisan itu diterbitkan sebagai sebuah buku yang dengan judul Qadaya Mu'asyirat fi Fikrina Al-Mu'asyir. Buku ini memberikan deskripsi tentang realitas dunia Arab saat itu, analisis tentang tugas para pemikir dan menanggapi problema umat, dan tentang pentingnya pembaruan pemikiran Islam untuk menghidupkan kembali hasanah tradisional Islam. Kemudian pada tahun 1977 kembali ia menerbitkan buku tersebut, buku kedua. Lalu buku kedua ini menerbitkan buku Qadaya Mu'asyirat fi Al-Gharib. Ini adalah buku yang kedua. Jadi buku yang kedua ini mendiskusikan pemikiran para sarjana barat untuk melihat bagaimana mereka memahami persoalan masyarakatnya dan kemudian mengadakan pembaruan. Di beberapa pemikiran barat yang ia singgung itu, beberapa pemikir dari daerah barat yang ia singgung itu antara lain Spinoza, Voltaire, Kant, Hegel, Unamuno, Karl Jaspers, Karl Marx, Mark Weber, dan juga yang lain. Jadi kedua buku itu secara keseluruhan merangkum dua pokok pendekatan analisis yang berkaitan dengan sebab-sebab kekalahan umat Islam dan memahami posisi umat Islam sendiri yang pada saat itu memiliki kekuatan yang lemah, dan memahami posisi barat yang superior. Untuk yang pertama, penekanan diberikan pada upaya pemberdayaan umat, terutama dari segi pola pikirnya. Dan bagi yang kedua, ia berusaha untuk menunjukkan bagaimana menekan superioritas barat dalam segala aspek kehidupan. Kedua pendekatan inilah yang nantinya melahirkan dua pokok pemikiran baru yang tertuang dalam dua buah karya
kitabnya, yaitu Al-Turat wal At-Tajdid, atau artinya tradisi dan pembaruan, dan juga Al-Istighraq atau yang disebut oksidentalisme. Kemudian di sini yang C adalah pandangan Hasan Hanafi tentang teologi tradisionalisme Islam. Pandangan Hasan Hanafi tentang teologi tradisional Islam. Jadi pemikiran Hanafi sendiri bertumpu pada 3 landasan. Yang pertama adalah tradisi atau sejarah Islam, metode fenomenologi, dan analisis sosial Marxian. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa gagasan semacam diri Islam dapat disebut sebagai pengetahuan yang terbentuk atas dasar watak sosial masyarakat berkelas yang merupakan ciri khas tradisi Marxian. Dalam gagasannya tentang rekonstruksi teologi tradisional, Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual sistem kepercayaan atau yang disebut teologi sesuai dengan perubahan konteks sosial politik yang terjadi. Teologi tradisional ini, kata Hanafi, lahir dalam konteks sejarah ketika inti keislaman sistem kepercayaan, yaitu transendensi Tuhan, diserang oleh wakil-wakil yang sekte-sekte dan budaya lama. Teologi itu dimaksudkan untuk mempertahankan doktrin utama yang untuk memelihara kemurniannya. Dialektika berasal dari dialog yang mengandung pengertian saling menolak. Hanya merupakan dialektika kata-kata, bukan dialektika konsep tentang sifat masyarakat atau tentang sejarah. Jadi teologi itu merupakan refleksi dari wahyu yang memanfaatkan kosakata zamannya dan didorong oleh kebutuhan dan tujuan masyarakat. Apakah kebutuhan dan tujuan itu merupakan keinginan objektif atau semata-mata manusiawi, atau barangkali hanya merupakan cita-cita dan nilai atau pernyataan egoisme murni. Dalam konteks ini, teologi merupakan hasil proyeksi kebutuhan dan tujuan masyarakat manusia ke dalam teks-teks kitab suci. Ia menegaskan tidak ada arti-arti yang betul-betul berdiri sendiri untuk setiap ayat kitab suci. Sejarah teologi ini, kata Hanafi, adalah sejarah proyeksi keinginan manusia ke dalam kitab suci tersebut. Setiap ahli teologi atau penafsir melihat dalam kitab suci itu sesuatu yang ingin mereka lihat. Ini menunjukkan bagaimana manusia menggantungkan kebutuhan dan tujuan pada naskah-naskah itu. Jadi teologi ini dapat berperan sebagai suatu ideologi pembebasan bagi yang tertindas atau sebagai suatu pembenaran penjajahan oleh para penindas. Dan teologi ini memberikan fungsi legitimatif bagi setiap perjuangan kepentingan dari masing-masing
lapisan masyarakat yang berbeda. Karena itu Hanafi menyimpulkan bahwa tidak ada kebenaran objektif atau arti yang berdiri sendiri terlepas dari keinginan manusiawi. Jadi kebenaran teologi adalah kebenaran korelasional atau kesesuaian antara arti naskah. Jadi saya ulangi lagi, kebenaran teologi itu adalah kebenaran korelasional atau penyesuaian antara arti naskah asli yang berdiri sendiri dengan kenyataan objektif yang selalu berupa nilai-nilai manusiawi yang universal, sehingga suatu penafsiran bisa bersifat objektif, bisa membaca kebenaran objektif yang sama pada setiap ruang dan waktu. Di sini Hanafi menegaskan bahwa rekonstruksi teologi tidak harus membawa implikasi hilangnya tradisi-tradisi lama. Rekonstruksi teologi untuk mengkonfrontasikan ancaman-ancaman baru yang datang ke dunia dengan menggunakan konsep yang terpelihara murni dalam sejarah. Dan tradisi yang terpelihara itu menentukan lebih banyak lagi pengaktifan untuk dituangkan dalam realitas duniawi yang sekarang. Dan dialektika harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, bukan hanya terdiri atas konsep-konsep dan argumen-argumen antara individu dengan individu, melainkan dialektika itu berbagai masyarakat dan bangsa di antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Jadi rekonstruksi itu bertujuan untuk mendapatkan keberhasilan duniawi dengan memenuhi harapan-harapan dunia muslim terhadap kemerdekaan, kebebasan, kesamaan sosial, penyatuan kembali identitas, kemajuan, dan mobilisasi massa. Dan juga teologi baru itu harus mengarah sasarannya pada manusia sebagai tujuan perkataan atau kalam dan sebagai analisis percakapan, karena itu pula harus tersusun secara kemanusiaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kosakata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qori'atu Sholihah, NIM T 2018-4076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran kalam dari Harun Nasution. Jadi, pemikiran kalam dari Harun Nasution di sini ada 3. Yang pertama ialah peranan akal. Jadi, akal memiliki derajat tinggi, di mana akal di sini setiap saat digunakan oleh manusia. Bukan hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi segala tingkah laku manusia itu mesti dipikirkan oleh akal. Nah, jadi akal di sini yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Dan akal juga berperan penting dalam kehidupan manusia, karena dengan akal manusia bisa berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Coba saja jika manusia itu tidak mempunyai akal, katakanlah dia gila, maka dia akan tidak bisa berinteraksi dengan manusia yang lain. Jadi dia hidup dalam pemikirannya, dalam dunia pemikirannya sendiri. Nah, pemikiran kalam Harun Nasution yang kedua ialah pembaharuan teologi. Jadi menurut Harun Nasution di sini, pembaharuan teologi didasarkan pada asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam itu didasari ada yang salah dari teologi mereka. Nah, jadi menurut Harun Nasution, jika mau mengubah nasib umat Islam, maka umat Islam itu hendaknya mengubah teologi mereka menjadi teologi yang free will, rasional, dan juga mandiri. Sedangkan
pemikiran kalam dari Harun Nasution yang ketiga ialah hubungan akal dan wahyu. Jadi hubungan akal dan wahyu ini memang salah satu fokus pemikiran dari Harun Nasution, di mana Harun Nasution berpendapat bahwa hubungan akal dan wahyu di sini memang sering menimbulkan pertanyaan, namun bukan berarti akal dan wahyu itu bertentangan. Nah, jadi sebenarnya dalam Islam itu, baik dalam bidang filsafat, bidang ilmu kalam maupun dalam bidang fikih, wahyu itu tetap benar. Nah, sedangkan akal ini hanya untuk memahami dari teks wahyu tersebut, bukan bertentangan dengan wahyu. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi pertentangan dalam Islam itu sebenarnya adalah antara akal ulama tertentu dengan akal ulama yang lain. Jadi bukan wahyunya yang bertentangan, namun hanya pemahaman akalnya saja. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi atau riwayat hidup dari Harun Nasution. Nah, Harun Nasution lahir pada hari Selasa, 23 September 1919 di Sumatera. Ayah beliau bernama Abdul Jabar Ahmad. Profesi ayah beliau adalah seorang ulama, hakim, dan seorang penghulu. Nah, pendidikan formal Harun Nasution dimulai sejak ia sekolah di sekolah Belanda atau HIS. Nah, setelah 7 tahun di HIS, ia melanjutkan pendidikannya ke MIK atau Modern Islamic New School. Nah, di Bukit Tinggi pada tahun 1934. Pendidikannya lalu ia teruskan ke Universitas Al-Azhar di Mesir. Nah, sambil kuliah di Al-Azhar, beliau juga kuliah di Universitas Amerika di Mesir juga. Pendidikannya lalu setelah di Universitas Amerika itu di Mesir, pendidikannya lalu ia lanjutkan ke McGill Kanada pada tahun 1962. Pada tahun 1969 beliau mendarat atau kembali lagi ke tanah air. Lalu Harun Nasution langsung mencemplungkan dirinya dalam bidang akademis dan menjadi seorang dosen di IAIN Jakarta. Nah, dengan seperti itu, beliau juga merangkap di Universitas Nasional, menjadi dosen di Universitas Nasional. Nah, kegiatan akademis dirangkap dengan kegiatan administrasi, tapi dalam bentuk akademis, di dalam lingkup akademis, seperti itu. Nah, ketika ia memimpin di IAIN atau menjadi ketua lembaga pembinaan pendidikan agama IKIP Jakarta, dan terakhir memimpin fakultas Pascasarjana IAIN Jakarta dengan berbekal PhD yang diraihnya pada tahun 1968 di McGill University. Ia pun mempunyai bekal yang berbeda dari pakar sebelumnya di Indonesia tentang studi Islam. Nah, Harun Nasution adalah figur sentral dalam semacam jaringan intelektual yang terbentuk di kawasan IAIN Ciputat semenjak paruh kedua dasawarsa 70-an pada tahun 70-an. Nah, sentralisasi Harun Nasution itu di dalam jaringan ini tentu saja banyak ditompang oleh kapasitas intelektualnya, dan kemudian dengan adanya kedudukan formalnya sebagai seorang rektor sekaligus salah seorang pengajar di IAIN. Nah, dalam kapasitas terakhir ini ia memegang beberapa mata kuliah, terutama menyangkut sejarah perkembangan pemikiran, yang terbukti menjadi salah satu sarana awal menuju pembentukan jaringan antara Nasution dan mahasiswa-mahasiswanya. Seperti itu adalah riwayat hidup secara singkatnya mengenai Harun Nasution.